dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat fa innama likulli imri'in ma nawa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Al-mukarram wal mukhtaram, para alim ulama, para guru, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, aparatur negara, asatidz Masjid Miftahul Jannah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita mengucap alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para penerus sunnahnya yang istiqomah hingga yaumil akhir. Dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk kepada surah yang ke-112 dari surah At-Takatsur yang kita targetkan sampai surah An-Nas sebelum Ramadan. Karena surah-surah ini yang biasa dibaca dan biasa kita dengar di masjid, di musola ketika sholat, baik terutama sholat tarawih. Maka dari itu harapannya dan tujuannya adalah untuk menambah kekhusyuan kita dalam membaca ataupun mendengarkan surah-surah sebagaimana yang sudah kita tadabburi bersama. Menambah kesadaran kita dengan surah-surah yang kita baca dan kita dengar. Jadi jangan sampai ketika kita membaca surah-surah yang sebetulnya sudah dari kecil kita hafal, tapi
kita tidak tahu apa yang kita baca, apa yang makna yang kita baca. Maka ketidaktahuan itulah yang juga menjadikan salah satu penyebab hilangnya kesadaran kita ketika kita membaca surah atau mendengarkan surah-surah tersebut. Para jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan hidayah. Hidayah siratal mustaqim, ya. Ya, ini jalan yang lurus, jalan atas orang-orang yang Allah ridhoi, ya, Allah cintai. Bukan jalan atas orang-orang yang Allah murkai dan Allah benci. Maka dari itu menjadi penting bagi kita untuk mentadaburi surah Al-Fatihah yang sering kita baca, ya. Setiap saat kita membaca suratul Fatihah, di sana ada permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ditunjukkan jalan yang lurus. Karena kita semua berpotensi untuk tersesat. Ya, lisan kita, tindakan kita, segala sesuatunya bisa berpotensi untuk tersesat. Karena potensinya cukup besar, maka kita senantiasa memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Dan bisa jadi kita sudah berada di dalam kesesatan. Maka dari itu suratul Fatihah ini juga menjadi penting. Karena ketika kita sudah berada di dalam kesesatan, maka kita memohon kepada Allah agar kita ditunjukkan dan dikembalikan kembali ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita niatkan sejenak untuk beriktikaf di dalam Masjid Miftahul Jannah ini selama kita berada di dalam masjid. Dan mari kita juga memasang niat sebagaimana tadi telah kami bacakan, innamal a'malu binniyat. Karena niat ini juga menjadi salah satu hal penting, ya, yang mendasari diterimanya amal kita. Baiklah, tapi sebelumnya kita coba memurojaah kembali apa yang sudah kita tadabburi, ya, di dalam Al-Quran, yakni surah At-Takatsur. Memang idealnya nih masing-masing jamaah megang Al-Quran, megang terjemahnya juga, jadi kita bisa sama-sama. Saya membacakan, kemudian para jamaah sekalian mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. La tarawunnal jahim.
thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Secara garis besar, surah ini ketika kita membaca atau mendengar, surah ini berisikan tentang potensi kita untuk lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah melalaikan kamu. Ya. Ya memang dunia ini terkadang melalaikan kita. Dan bahkan mungkin banyak kita dilalaikan oleh dunia ini. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan potensi itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan sampai kapan kita berpotensi untuk lalai dari Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk ke dalam kubur kita. Ya, maka dari itu kalla saufa ta'lamu, jangan seperti itu. Ya, Allah mengingatkan kita jangan kita lalai ya dari apa ya yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, baik istri kita, anak-anak kita, harta kita atau kesenangan-kesenangan kita. Dan kemudian surah ini singkat saja para jamaah sekalian. Ya, nanti bisa dimurojaah di rumah. Surah ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan summa latus'alunna yauma idzin 'ainin na'im. Sebelumnya Allah juga memberikan satu kabar ancaman ya bagi mereka yang kerap kali lalai ya, dilalaikan oleh dunia ini. Ya dengan ancaman jahim, yakni neraka jahim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah menutup tsumma la tus'alunna yauma idzin 'ainin na'im. Allah menutup surah ini mengingatkan kita bahwa setiap atau segala sesuatu itu akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, para sahabat bertanya tentang makna daripada tsumma la tus'alunna yauma idzin 'ainin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan ya, kenikmatan yang telah Allah berikan. Sahabat bertanya, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab ya. Sahabat bertanya tentang sedetil apa sih kalau bahasa kita Allah akan minta tanggung jawab kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab sampai bahkan air minum yang kita minum pun akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadabbur surah At-Takatsur. Kemudian surah berikutnya wal asri innal insana lafi khusr. Kita juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa sesungguhnya kita semua dalam keadaan rugi. Ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan bagi siapa yang tidak ingin rugi maka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amilus sholih, tidak cukup beriman, dia harus beramal soleh. Tidak cukup beriman, tidak cukup beramal soleh, maka dia harus saling menasihati. Tidak cukup beriman, tidak cukup beramal soleh, tidak cukup saling menasihati, maka mereka harus juga saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian di surah berikutnya wailul likulli humazatil lumazah. Ini kita sedikit murojaah ya, karena sedikit lagi kita akan sampai Ramadan ya, 100 hari lagi insyaallah. Dan kita sudah sampai ke surah Al-Ikhlas.
Nah, di surah Al-Humazah Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kita. Sering kita mendengar wailul likulli humazatil lumazah, ya. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang bahaya lisan kita. Seseorang dapat masuk surga karena lisannya, dan seseorang pun dapat diseret ke dalam neraka karena lisannya. Maka di dalam surah yang sering kita dengar dan sering kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar kita menjaga lisan kita. Kemudian Allah juga di dalam surah ini memperingatkan kita untuk tidak hitung-hitungan, tidak perhitungan, ya, dalam memberikan atau menginfakkan sebagian dari harta yang Allah titipkan kepada diri kita. Kemudian di dalam surah ini juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, yakni orang-orang yang perhitungan, orang-orang yang suka mengumpat, suka mencela, ya. Maka Allah memperingatkan dengan azab, yakni hutamah, ya. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah, yakni neraka hutamah yang menyala-nyala, ya, yang membakar sampai ke dalam hati. Sungguh api itu ditutup rapat-rapat dan Allah memperingatkan kita bahwa bahayanya orang yang tidak dapat menjaga lisannya dan pelit dalam menolong sesama manusia, sesama muslim, sesama orang beriman, baik menolongnya dengan tenaganya, menolongnya dengan materinya, nasihatnya dan lain sebagainya, ya. Maka hal tersebut menjadi atau diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka hutamah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Kemudian para jamaah sekalian, kita juga akan sering mendengar surah, ya, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, surah ini terkait dengan seorang yang zalim dengan kesombongannya, ya, yang ingin menghancurkan Ka'bah, ya, kemudian membawa pasukannya menuju Ka'bah dan ingin menghancurkan Ka'bah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka lantaran kesombongan mereka, yakni tentara bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah ia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim thayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, dan melempari mereka dengan batu tanah liat, ya, yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ini juga salah satu hikmahnya adalah bagaimana kita menjaga diri kita dari sifat sombong. Kemudian para jamaah sekalian, kita juga telah mentadaburi surah Al-Quraisy, kemudian Alam tara kaifa ara'aita alladhi yukadzibu biddin, ya. Ya, ini peringatan Allah Subhanahu wa taala
di dalam surah Al-Ma'un, yakni tentang tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang siapakah orang-orang yang beragama tapi ia dusta. Nanti para jamaah sekalian bisa juga kembali mentadaburinya di rumah terkait dengan surah-surah yang tadi telah kami sampaikan. Di dalam surah Al-Ma'un juga kita dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mendustakan agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yakni salah satunya adalah mereka yang tidak peduli dengan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga orang yang berdusta di dalam agama atau berdusta, ia beragama namun berdusta, yakni tidak mendorong atau tidak juga tergerak hatinya untuk memberi makan orang-orang miskin. Dan Allah memperingatkan di dalam surah Al-Ma'un ini juga orang-orang yang sholat. Jadi bagi kita, ya, kita diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan sholat kita, bahwa kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melalaikan sholat kita. Baik melalaikan dengan menunda-nunda sholat dengan secara sengaja tanpa uzur, ataupun juga lalai di dalam usaha kita untuk khusyuk di dalam sholat kita. Maka para jamaah sekalian, penting bagi kita untuk belajar sholat kita, bacaan sholat kita, dan apakah dengan usia yang Allah berikan sampai dengan saat ini kita sudah coba untuk mendalami bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat kita. Dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Maka dari itu Al-Fakir mengajak diri Al-Fakir sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa terus berusaha untuk memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita. Nah, sebelumnya Al-Fakir juga menyampaikan kita awali dengan wudu yang disempurnakan. Menyempurnakan wudu kita, bagaimana, apakah dengan usia yang Allah berikan sampai dengan saat ini kita sudah belajar terkait dengan wudu yang benar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, ya, para salafus soleh, ya, dan sampai kepada guru-guru kita dan sampai kepada kita. Apakah kita sudah mempelajari wudu dengan sebenar-benarnya? Itu juga menjadi hal yang harus kita perhatikan, karena tidak sahnya wudu itu juga menyebabkan tidak sahnya sholat. Maka dari itu marilah kita tumakninah, marilah kita khusyuk, ya, diawali dengan khusyuknya kita pada saat wudu, ya, dari awal hingga akhir wudu, kemudian kita menunaikan sholat kita. Para jamaah sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga sudah mentadaburi surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar terkait dengan kabar Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam nikmat, ya, dan bahkan Allah menggaransi tidak ada yang dapat menghitung nikmat Allah, ya. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha, ya, tidak ada yang dapat menghitung nikmat Allah, ya. Fasalli, maka di sini di dalam surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan ya kita melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka laksanakanlah salat. Ya. Fashalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, ya. Ini lagi-lagi nanti ada hubungannya dengan keikhlasan. Dan berkurbanlah sebagaimana ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkurban, kita diperintahkan untuk berkurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengabarkan di dalam ayat yang terakhir, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah mentadaburi surah Al-Kafirun, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini salah satu surah yang diawali dengan kata qul, ya. Di mana kita sudah familiar sekali surah-surah yang diawali dengan kata qul, ya. Ada qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian qul a'udzu birabbin nas. Di sini di dalam surah Al-Kafirun, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan kepada orang-orang kafir bahwa kita, ya, sebagai orang Islam, sebagai orang-orang yang beriman, ya, tidak akan menyembah apa yang orang kafir sembah. Nah, ini menjadi catatan bagi kita para jemaah sekalian, bahwasanya ketika kita bertauhid, maka kita tidak akan pernah menyembah apa yang orang-orang kafir sembah. Dan juga orang-orang kafir bukan penyembah apa yang kita sembah sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Di dalam ayat keempat, kemudian di ayat kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surah Al-Kafirun dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kemudian kita juga sudah mentadaburi surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian tabbat yada, kemarin kita sudah mentadaburi surah tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, insyaallah 25 menit ke depan kita akan coba mentadaburi surah Al-Ikhlas. Sebelumnya marilah kita baca. Saya membaca terlebih dahulu dan para jamaah sekalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya coba mencatat beberapa catatan dalam kita coba mentadaburi surah Al-Ikhlas. Ya, ini diantaranya adalah dari kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian kitab
asbabun nuzul, kemudian ada beberapa juga catatan kami. Ya, ini surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112 di dalam urutan mushaf Al-Quran. Namun kami membaca surah Al-Ikhlas ini diturunkan setelah surah An-Nas. Dan setelah surah Al-Ikhlas ini turunlah surah Al-Falaq.